Berbicara tentang Ya'juj Ma'juj, tidak banyak diceritakan seperti apa kejahatannya di dalam Al-Quran. Nah, maka kejahatan atau perilaku yang lain dari Ma'juj ini kita dapatkan dari hadis Rasulullah SAW. Ya, maka penafsiran tentang Ya'juj Ma'juj ini membutuhkan hadis dan sejarah. Ya, membutuhkan hadis dan sejarah. Kenapa kita membutuhkan hadis? Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW bersabda, Sunnati syarihatun lil Quran. Sunnahku adalah penjelas dari Al-Quran. Maka pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj kita membutuhkan juga hadis Rasulullah SAW untuk menguatkannya. Di dalam Al-Quran, pembahasan Ya'juj Ma'juj ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 93 sampai ayat 97 dan seterusnya. Tapi pokoknya ada pada 93 dan 97 sampai 97. Nah, namun Ya'juj Ma'juj ini tidak bisa dipisahkan dari kisah Zulkarnain. Nah, siapakah Zulkarnain? Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 85 dibahas tentang nama Zulkarnain. Ini nama sebutan, nama aslinya bukan Zulkarnain. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Dzulqarnain. Siapakah dia? Qul, katakanlah oleh Muhammad, sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan menerangkan kepada kalian tentang siapa dia. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna, sesungguhnya kami, makanna lahu, kami menguatkan dia, ya. Kami memberikan kekuasaan kepadanya, lahu fil ardi, di muka bumi. Kalimat inna makanna lahu fil ardi ini menjadi satu pembahasan ulama bahwa beliau adalah orang pilihan Allah. Oh, berarti ada kelebihan yang dimiliki Zulkarnain sehingga Allah memilihnya dan Allah memberikan kekuasaan kepadanya. Kalimat makanna lahu artinya menguatkan dia dengan kekuasaan yang Allah berikan. Nah, berarti dia adalah seorang raja kemungkinan. Seorang raja. Kemudian wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kalimat ini dinyatakan oleh para ahli tafsir, Allah memberikan kepadanya ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat tinggi dan dalam. Dan Allah memberikan kepadanya berbagai macam keahlian yang dibutuhkan sebagai seorang utusan, yang Allah kuatkan dengan kekuasaan. Artinya dia memiliki kelebihan, sehingga apapun yang dia temukan, kesulitan apapun yang dialami oleh umat yang ditemukan oleh beliau, itu selalu ada solusi, termasuk solusi menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Fatba sababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin. Hatta idza balagha, sehingga apabila dia sampai maghribasy syamsi, tempat terbenamnya matahari. Satu tempat pertama yang disebutkan terkait dengan Zulkarnain, tempat terbenamnya matahari. Nah, ini banyak memicu para ulama ahli sejarah untuk melakukan eksplorasi, ya, penjelajahan. Di manakah tempat yang disebut terbenamnya matahari? Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, beliau menemukan bahwa tempat yang dimasukkan dalam Al-Quran terbenamnya matahari adalah Maldives atau Maladewa, karena di sana banyak ditemukan lumpur hitam. Ditemukannya lumpur hitam yang disebutkan di sini, fi ainin hamiatin, di dalam air atau lumpur yang berwarna hitam. Kemudian juga di sana banyak ditemukan manuskrip sejarah yang terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Juga ada silsilah-silsilah yang kalau diteliti ternyata nyambung ke Zulkarnain. Nah, hal ini yang membuat Syekh Hamzah bin Hamdi Abu Ziyad, beliau meyakini negeri matahari terbenam itu adalah Maldives. Wa wajada indaha qauman, Zulkarnain menemukan satu kaum di tempat terbenamnya matahari. Kulna, kami berfirman kepada Zulkarnain, kepada Zulkarnain, hai Zulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhida fihim husna. Hai Zulkarnain, engkau boleh menyiksa mereka atau memberikan
balasan kebaikan kepada mereka, kaum yang kau dapati. Nah, kalimat imma ang tu'adziba wa imma ang tattakhidha fihim husna, ini menjadi satu alasan bagi para ulama ahli tafsir untuk menyebutnya rasul, nabi dan rasul. Karena yang berhak menyiksa dan mengazab satu kaum itu adalah nabi dan rasul. Dari sini para ulama menyebutkan, oh kalau begitu Zulkarnain adalah seorang nabi dan rasul Allah. Di luar nabi dan rasul yang 25. Nah, hal ini membuat saya meneliti berapa sih sebetulnya jumlah nabi dan rasul. Selama ini yang kita tahu ada 25 nabi dan rasul ya, yang wajib kita imani. Tapi ternyata jumlah nabi dan rasul itu lebih dari itu. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ternyata jumlah nabi itu ada 124.000 orang. 124.000 orang. Nah, dari 124.000 orang nabi, ada yang menjadi rasul 315 orang, include di dalam jumlah nabi. Jadi dari 124.000 nabi ada 315 yang menjadi rasul. Nah, dari sini muncul pemahaman nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Nah, di antara yang belum disebutkan itu adalah Zulkarnain. Ya, Zulkarnain. Qala Zulkarnain berkata, "Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu. Summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra." Amma man zalama, adapun orang yang zalim, fasaufa nu'adzibu, kami akan menyiksanya. Orang yang zalim ini kami akan menyiksanya. Summa yuraddu ila rabbih, kemudian akan dikembalikan dia kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, sehingga Tuhannya mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Nah, kalimat ini tidak diucapkan melainkan oleh seorang nabi dan rasul. Sehingga makin kuat keyakinan para ahli tafsir bahwa beliau ini adalah nabi dan rasul. Wa man amana wa amila sholihan. Adapun orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Menarik di sini kalimat amal soleh selalu dikaitkan dengan iman. Wa amma man amana wa amila sholihan. Adapun yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalimat ini selalu nyambung sebagaimana dalam surat-surat yang lain. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Atau surat Tatin, sumaradanahu lil asfal safilin, sumaradanahu asfal safilina illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Kenapa amal soleh dikaitkan disimpan setelah orang beriman? Karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal soleh, tidak dengan amal salah, Bapak Ibu. Betul? Hanya bisa dengan amal soleh. Sehingga jika ada orang beriman, mengaku beriman tapi perbuatannya salah, oh berarti ada yang salah dengan imannya. Maksudnya itu. Nah, baik, kembali ke sini. Adapun yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaa'anil husna, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memudahkan kepadanya dalam hal melaksanakan perintah-perintah kami. Ini ayat berbicara tentang Zulkarnain, yang kemudian di dalam penafsirannya kita menemukan pembahasan. Dia Allah berikan kekuasaan, Allah memberikan padanya kemampuan yang tidak dimiliki manusia yang lain, dan Allah mengutusnya menjadi nabi dan rasul. Ya, salah satu yang terkenal darinya adalah beliau memiliki ilmu pengetahuan yang dalam. Ya, kalau kita lihat bukan hanya iman yang kuat, tetapi juga pengetahuan yang dalam, penguasaan tentang sains dan teknologi. Ini yang banyak dibahas oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid. Nah, Zulkarnain nama aslinya adalah Amni Khatib IV. Ya, Amni Khatib IV. Dan dia adalah laki-laki yang ada di dalam Quran surat Ghafir. Coba Bapak Ibu kita lihat di dalam Quran surat Ghafir. Seseorang yang disebutkan Allah yang berkata kepada Fir'aun ketika Fir'aun menangkap dan menyiksa para penyihir yang kemudian beriman kepada Allah lewat Nabi Musa. Ketika sihir mereka kalah oleh Nabi Musa, mereka beriman pada Allah, khudu sujadan, mereka sujud kepada Allah, bertaubat dan beriman pada Allah dan Nabi Musa. Ditangkap dan disiksa oleh Fir'aun. Nah, di saat itu dinyatakan oleh Allah, faqala ar-rajulul ladzi yaktumu imanahu min ali Fir'aun. Maka berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Nah, ini merujuk kepada sosok yang bernama Zulkarnain, Amni Khatib. Ya. Bapak Ibu, boleh saya kisahkan sedikit tentang Amni Khatib ya Bapak Ibu ya?
Nah, Ibnu Khatib ini dikatakan tadi, coba kita buka ayatnya. Coba Bapak Ibu juga sama-sama buka. Surat Ghafir. Surat Ghafir itu surat ke-40. Saya agak lupa lagi ayat yang ke-28 atau berapa coba. Nah ya, surat Ghafir ayat ke-28. Surat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rajulun, dan berkatalah seorang laki-laki mukminun yang beriman, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya. Kenapa imannya disembunyikan? Karena pada saat itu ketika menampakkan imannya itu bahaya. Kebahayaan, resikonya adalah ditangkap dan disiksa, bahkan dibunuh. Siti Aisyah ya, itu meninggal karena dibunuh dan menyatakan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kepalanya dipecahkan oleh Fir'aun dengan ditindih menggunakan batu. Nah, itu resiko orang menyatakan keimanannya. Sehingga laki-laki beriman ini, walaupun dia keluarga Fir'aun, dia menyembunyikan imannya. Dan dia berkata kepada Fir'aun, "Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah?" Apakah kalian hendak membunuh mereka laki-laki, orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, dan sungguh dia datang kepada kalian dengan membawa penjelasan yang nyata dari Tuhan kalian. Nah, yang mengatakan ini di dalam tafsir itu dikatakan adalah Zulkarnain. Dia ternyata satu dari keluarga Fir'aun. Nah, ini banyak selisih pendapat. Apakah dia anak laki-laki Fir'aun dari salah satu istrinya, atau apakah dia keponakan Fir'aun? Ya, yang lebih kuat adalah keponakan Fir'aun, yang menjadi kandidat Fir'aun berikutnya jika Fir'aun yang saat itu mati. Dan itu memang terjadi. Nah, ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya lewat dakwah Nabi Musa AS, dia berganti nama dari Amni Khatib menjadi Akhnaton. Bapak Ibu pernah mendengar kata Amni Khatib? Atau pernah mendengar kata nama Imhotep? Pernah? Dalam cerita apa? The Mummy kan? Dalam film The Mummy yang diperankan oleh Brendan Fraser. Betul? Masih ingat? Nah, itu dicitrakan buruk. Seolah-olah Imhotep ini adalah buruk, jahat, dan mumi. Sebetulnya bukan demikian. Yang benar, Imhotep diambil nama Amni Khatib adalah seorang nabi tadi, rasul yang beriman dari keluarga Fir'aun. Nah, setelah dia beriman, dia berganti nama dari Amni Khatib menjadi Akhnaton. Akhna artinya abdun, hamba, ton Allah. Jadi Akhnaton artinya hamba Allah, yang kalau di bahasa Arabkan Abdullah. Ya. Dan beliaulah yang menyaksikan bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun ditolak, Fir'aun mendapatkan azab dari Allah sampai Fir'aun tenggelam. Akhnaton menyaksikan. Hal ini menguatkan iman Islamnya, sehingga dia makin yakin kalau Allah adalah Tuhan satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Di saat itulah dia membantu Nabi Musa dan berdakwah sebagaimana dakwah Nabi Musa SAW, sehingga Allah menguatkannya menjadi Nabi dan Rasul, dan Allah berikan dia kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah dia menjadi pemimpin Mesir setelah Ramses tenggelam. Pembacaan surat Asy-Syu'ara tentang kisah Nabi Musa dan Firaun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Zulkarnain termasuk dari 70.000 Bani Israel yang ikut menyeberang Laut Merah bersama Nabi Musa AS. Nah, itu ada satu riwayat. Namun riwayat yang lain juga mengatakan dia tidak mengikuti Nabi Musa, tapi dia bertahan di Mesir karena dialah yang kemudian berkuasa setelah Fir'aun tenggelam. Nah, kita lihat detik-detik bagaimana Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Selalu tersendat lubang, tersangkut batu karang, sehingga selalu tertahan di tengah, hingga pada akhirnya tertinggal dari Bani Israel, dan Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Ini adalah uji kelayakan dari Allah kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan.
Ya, ternyata Firaun tidak bisa berenang dan dia mati. Oh, berarti Firaun bukan Tuhan ya. Nah, detik-detik Firaun mati ini ada satu yang menarik. Sebagaimana disebutkan oleh mereka yang menemukan jasad Firaun, itu tangan kiri Firaun terangkat. Ketika dia tenggelam, dia mengangkat tangan kirinya dan mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi tidak Allah terima, karena dia terjadi, dia mengucapkannya di saat dia sakaratul maut, yugorgir. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Nah, Fir'aun menyatakan beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi dia sudah dalam posisi yugorgir, sakaratul maut. Maka Allah tidak menerima taubatnya. Nah, posisi saat itu Fir'aun tangan kirinya nggak terangkat. Ini bukti dia mengaku beriman. Dan ini disaksikan oleh Zulkarnain. Makin kuat imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini Allah perlihatkan kepada Bani Israel untuk menguatkan iman mereka. Dan memberitahukan pada mereka, Allah selalu bersama mereka. Tidak pernah meninggalkan mereka. Sebagaimana perkataan Nabi Musa ketika mentok di Laut Merah. Inna Rabbi, innahu ma'iya Rabbi, wa huwa sayahdin. Tuhanku selalu bersamaku, bersama kita. Dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka janganlah kalian kufur kepada Allah. Yakinlah. Sehingga Nabi Musa kemudian diperintahkan memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga laut pun terbelah. Mujizat demi mujizat Allah berikan pada Bani Israel, tapi Bani Israel tetap ada yang bengal untuk tidak beriman pada Allah. Bahkan mempermainkan Nabi Musa. Padahal mujizat demi mujizat Allah berikan. Hal ini sebaliknya menguatkan iman Zulkarnain. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau Bapak Ibu lihat di situ, tangannya itu dibalut. Tangannya dibalut kemudian diikatkan. Jadi seolah-olah tangan Firaun itu tidak terlihat begini, tapi melipat begini. Namun ketika dibersihkan, ada rutin dibersihkan, itu dibuka jahitannya, ikatannya. Ketika ikatannya dibuka, tangannya begini lagi. Itu menunjukkan kalau Firaun beriman pada akhirnya. Bapak Ibu, ringkas cerita, setelah Firaun tenggelam, mati, maka kekuasaan Mesir kemudian jatuhlah kepada Zulkarnain. Amnihotep IV atau Akhenaton. Ya. Dia disebut Zulkarnain. Zu artinya punya, Kornain dua tanduk. Dia disebut Zulkarnain. Ada bahasan begini Pak. Raja-raja Mesir pada saat itu, stylish rambutnya, kepalanya itu pelontos, botak, tapi kemudian ada rambut yang dikepang. Ada yang cuma satu di kanan, ada yang satu di kiri, ada yang dua-duanya. Nah, Zulkarnain itu pelontos, rambutnya botak, tapi kanan kirinya ada rambut yang dikepang. Sehingga seolah-olah terlihat seperti tanduk. Maka orang-orang menyebutnya Zulkarnain yang mempunyai dua tanduk. Begini di kepalanya. Nah, setiap kali menggunakan pakaian perang dan topi perang, maka rambutnya itu dikeluarkan. Di saat dia menggunakan kuda, maka terlihat dua kepang rambutnya itu seperti tanduk. Maka disebutlah Zulkarnain yang mempunyai tanduk. Zu artinya mempunyai. Seperti di dalam Al-Quran, wallahu Zulfadlil azim. Zulfadli yang mempunyai keutamaan. Ya. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, maka Zulkarnain naik tahta. Dia menjadi pemimpin Mesir saat itu, menggantikan Ramses, Firaun yang tenggelam. Karena dia beriman kepada Allah, maka dia merubah Mesir yang tadinya paganis, bahkan menyembah banyak dewa dan mempertuhankan Firaun, menjadi mempertuhankan Allah. Di masa kepemimpinan Zulkarnain, dia mendakwahkan tauhid. Dan dia merubah istana yang bernuansakan syirik dengan istana dengan nuansa-nuansa ketauhidan. Simbol-simbol paganis disingkirkan, dihancurkan, dia ganti dengan simbol-simbol tauhid. Namun ini tidak diterima oleh para pembesar kerajaan Mesir. Bahkan ada patih-patih kerajaan Mesir yang sebelumnya patuh kepada Firaun, itu mereka bersatu, membentuk persekutuan yang disebut dengan Rahorakti, melawan kepada Zulkarnain. Sehingga Zulkarnain terdesak hingga dia memindahkan kekuasaannya ke kerajaan baru yang dia bangun
murni bernuansakan Islam, bernuansakan tauhid. Nah, ini, Bapak Ibu mohon maaf ini saya panjang flashback ke Fir'aun Zulkarnain karena memang ceritanya dari sini. Nah, dia memindahkan kekuasaannya, kalau tidak salah disebut Amunaptra atau Hamunaptra. Ya, di sana banyak teka-teki atau memiliki bangunan-bangunan piramida yang memiliki teka-teki ketika masuknya, dari mana membuka pintunya, mana kuncinya. Kalau salah pijit tombol apa yang terjadi. Nah, itulah desain dari Zulkarnain. Dia melakukan itu dalam rangka menjaga istananya agar tidak dimasuki oleh musuh dengan mudah. Ya, kalau dalam film-film seperti film The Mummy ya, Bapak Ibu bisa melihat itu sebetulnya hasil dari karya Zulkarnain yang cerdas luar biasa. Dia pinter matematika, dia pinter sains dan teknologi. Mesir pada saat itu arsiteknya adalah Zulkarnain. Maka dia tidak dibunuh. Dia disayang oleh Fir'aun karena Fir'aun butuh kepada sosok Zulkarnain. Walaupun dia banyak tidak sependapat dengan Fir'aun, tapi dia tetap menjaga imannya. Dan Fir'aun pun butuh dengannya karena dia cerdas, dia arsitek. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, setelah pun dia pindah kekuasaan, pindah kerajaan, lalu bernuansakan tauhid di sana bangunan kerajaannya, tetap kemudian diserang oleh mereka yang kufur dari pengikut Fir'aun. Sehingga hal inilah yang mendorong Zulkarnain pergi meninggalkan Mesir. Mengembara dia dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit, berdakwah. Nah, disitulah beliau berdakwah. Dari satu kaum ke kaum dia berdakwah. Bapak Ibu rahmati Allah, satu hal yang menarik terkait dengan negeri matahari terbit tadi dan negeri matahari terbenam. Itu jalurnya kalau kita tarik lurus itu akan melalui Indonesia. Ya, kembali pada Zulkarnain. Ini dua fakta peninggalan dari Zulkarnain, tembok piramida dan tembok Cina maksud saya. The Great Wall di Cina dan piramida Mesir. Penelitian dari Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid itu menemukan bahwa teknik pembangunan piramida Mesir sama dengan teknik pembangunan tembok Cina. Kemudian unsur-unsurnya pun sama. Ternyata ini tidak menggunakan semen, tapi menggunakan cairan tembaga. Tadi di dalam ayat yang kita dengar dibacakan oleh Qori, Atuni Zubarul Hadid, kata Zulkarnain, datangkan kepadaku cairan logam. Jadi semennya itu diganti dengan cairan logam. Jadi logam dipanaskan, dicairkan, setelah cair dibentuk pada coran yang sudah dibentuk ya. Kemudian dimasukkan cairan besinya, dicampur dengan pasir. Sehingga wajar kalau sampai sekarang masih bertahan karena ada kandungan besinya di dalamnya. Beda kalau pakai semen, pasti sudah hancur Bapak Ibu. Nah, ini tidak menggunakan semen. Sehingga kerasnya itu adalah karena campuran dengan besi. Hingga baik piramida ataupun tembok Cina sampai hari ini bisa bertahan. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid ini menunjukkan bahwa ada karakter yang sama dari konstruksi piramida dan tembok Cina. Hal ini membuat dia yakin kalau yang membangun tembok Cina adalah Zulkarnain yang diutus Allah untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj di masa Zulkarnain ini dia melakukan pembantaian kepada umat manusia. Dan bukan hanya dibantai tapi juga di antara mereka ada yang memakan daging manusia. Nah, jadi mereka ini adalah manusia-manusia yang kanibal. Nah, karena kezaliman mereka inilah yang membuat Allah memerintahkan Zulkarnain untuk menghukum mereka dengan cara dikurung. Sehingga dia terisolasi dan mereka ini tidak bisa bergaul dengan dunia luar. Terkurung di wilayah yang diyakini berada di antara dua gunung As-Sadain di dalam Quran surat Al-Kahfi. Wajadas Sadaini. Zulkarnain menemukan dua gunung yang di tengah-tengahnya ada kaum. Nah, kaum ini kadu la yafqahuna qawla. Hampir-hampir tidak difahami kata-kata mereka, bahasa mereka sangat susah. Tapi karena Allah memberikan pemahaman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa pada Zulkarnain, Zulkarnain bisa memahami bahasa mereka. Sehingga bahasa mereka difahami dan mereka pun mengeluhkan kezakatan Ya'juj Ma'juj. Ditolonglah mereka oleh Zulkarnain dengan cara dibuatkan tembok Cina ini. Menurut versi Syekh ini. Sehingga tembok Cina ini menyelamatkan kaum yang tadi dari kejahatan
Ya'juj Ma'juj. Bapak Ibu dirahmati Allah, hal ini meninggalkan kisah kepada kita bahwa di sana ada orang-orang yang beriman kepada Allah yang telah didakwahi oleh Zulkarnain sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka jangan heran kalau di Henan, di Zhengzhou, Bapak Ibu bisa menemukan masjid yang usianya 2500 tahun. Padahal Nabi Muhammad belum diutus. Rasulullah belum diutus. Pertanyaannya, siapa yang mengislamkan mereka? Zulkarnain. Ini gambaran dari istana Firaun yang dibangun oleh Zulkarnain sebagai arsiteknya. Nah, demi menyelamatkan imannya, Zulkarnain menjelajahi muka bumi hingga sampai ke tempat terbenamnya matahari. Tempat yang dimaksud adalah Maldives. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ada Maldives di sana yang berada di Laut India di samping Afrika. Di bawah Asia ada tulisan Maldives. Itu disinyalir sebagai tempat di mana negeri matahari terbenam yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Nah, kemudian negeri matahari terbit menurut Syekh ini adalah wilayah Kiribati, bukan Jepang, tapi wilayah Kiribati. Dari sini jelas sekali terlihat bagaimana matahari itu terbit. Nah, di kepulauan Kiribati inilah Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid menemukan kaum yang mereka beriman Muslim dan mereka faham betul kisah Zulkarnain. Bahkan mereka mengklaim keturunan dari Zulkarnain. Nah, ini yang membuat yakin Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid bahwa negeri matahari terbit yang dimaksudkan adalah kepulauan Kiribati yang Bapak Ibu bisa melihat itu di belakang Papua Nugini berdekatan dengan New Zealand. Nah, kalau kita lihat itu ada garis lurus dari Maldives ke Kiribati. Betul? Lihat dengan panah yang warna apa itu, warna pink. Nah, panah itu Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi saya coba. Nah, panah ini itu lurus dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Berarti melalui Indonesia. Saya sampai berpikiran begini, mohon maaf kalau pikiran saya salah, Bapak Ibu tolong diluruskan. Kalau bentuknya lurus seperti ini, kemungkinan besar Indonesia dilalui kan rutenya oleh Zulkarnain. Berarti Zulkarnain pernah dakwah ke Indonesia kalau begitu, ke Nusantara. Maka jangan salah kalau ternyata Indonesia ini punya sejarah Islam yang tua. Berbeda dengan sejarah Islam yang selama ini kita pahami masuk ke Indonesia di abad ke-11, abad ke-12, Kerajaan Samudra Pasai. Saya kira itu tidak relevan dengan kisah-kisah Nabi yang lain, terutama kisah Zulkarnain. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat kemungkinan lain jalur yang ditempuh selain jalan darat, jalur lurus dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit itu ke atas, yaitu ke Cina, yang menyebabkan dia bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj, baru turun setelah dia mengurung Ya'juj Ma'juj, turun ke Kiribati. Manapun jalur itu, tentu dia akan kembali ke jalur lurus tadi tetap melalui Indonesia. Artinya Asia dulu menjadi tempat dakwahnya, menjadi jalur dakwahnya, dakwah tauhidnya Zulkarnain. Yang dalam jalur dakwah itulah dia bertemu dengan Ya'juj Ma'juj ketika sampai ke Cina. Tempatnya di dinasti Zhengzhou atau Henan, dinasti Sungai Selatan. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau Bapak Ibu lihat Henan sekarang mayoritas Muslim semuanya. Semua penduduk Henan itu Muslim. Dan mereka pernah berkunjung ke Bandung, saya pernah bertemu dengan mereka. Intinya, di sana Islamnya kuat luar biasa dan memiliki akar sejarah yang lama sebelum Rasulullah diutus. Sehingga kemungkinan besar memang tembok Cina di Zhengzhou ini adalah betul-betul tembok yang dibangun oleh Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu hadis yang lain menarik yang terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Namun sebelumnya saya perlihatkan, nah ini kepulauan Kiribati yang disinjali sebagai negeri matahari terbenam. Ada korelasi antara kecerdasan Zulkarnain sebagai pakar sains, teknologi dan juga arsitek, artinya juga dia pakar ilmu kimia, dengan tempat di mana dikunjungi oleh Zulkarnain. Tempat-tempat yang cenderung dikunjungi Zulkarnain itu berbentuk atol. Bapak Ibu, atol itu gunung berapi yang ketika meletus, gunung berapi itu kan ada di lautan, ketika dia meletus maka menyisakan pulau-pulau kecil. Bentuknya begitu, nah karena patah maka membentuk lingkaran, pulau-pulau kecil yang melingkar. Nah disitulah tempat yang paling disukai oleh Zulkarnain.
Ada banyak penelitian yang bisa dilakukan oleh dia. Salah satunya adalah tentang lumpur hitam yang berada di negeri matahari terbenam. Sehingga hal ini menuntun kita untuk melihat rute atau jejak dakwah Zulkarnain sampai ke Kiribati. Itu pun sama, atol semua, termasuk ke kepulauan Indonesia. Ya. Itu yang paling disukai oleh Zulkarnain. Sehingga dalam ayat Al-Quran selalu disebutkan ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Fa'atsba'u sababa. Maka dia pun menempuh jalan dan Allah memberikan kekuatan kepadanya solusi dari setiap masalah yang ditemukan. Selalu ada keajaiban. Ini bentuk atol yang Bapak Ibu bisa saksikan di wilayah Maldives dan juga ditemukan di Kiribati. Jejak Firaun ditemukan di sana. Jejak Zulkarnain ditemukan di sana. Baik, Bapak Ibu Allah, selesai kisah Zulkarnain di zaman dulu. Maksud saya selesai kisah Yajuj Majuj di zaman dulu. Jadi kisah Yajuj Majuj di zaman dulu yang diceritakan Al-Quran, satu terkait dengan kisah Zulkarnain. Yajuj Majuj, dua bangsa yang melakukan pembantaian dan kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah, membantai manusia. Dan Allah hukum mereka dengan diutusnya Zulkarnain untuk menghukum mereka dan menyiksa mereka dan mengurung mereka dalam satu tembok, dalam satu tempat yang dikelilingi dengan tembok besi yang kemudian diperkirakan itu adalah tembok Cina. Nah, Rasulullah SAW